Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Ragil Adi Wicaksono. Saya akan bercerita storytelling mengenai kisah Keluaran bangsa Israel bab 19 sampai dengan 20. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak video yang satu ini. Pada bulan ketiga, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan-jalan beramai-ramai di bawah terik sinar matahari dan juga paparan debu yang menyelimuti mereka dalam perjalanan di padang gurun. Mereka berangkat dari Rafidim dan pada akhirnya mereka tiba di sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai, dan mereka membuat kemah di bawah Gunung Sinai. Setelah tiba di tempat itu, di kaki Gunung Sinai, mereka berbincang-bincang dengan sangat serius. Lalu Musa, sebagai seorang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, naik ke atas Gunung Sinai. Musa menghadap Allah, dan Allah berkata bahwa jika bangsa Israel mematuhi seluruh perintah Allah, maka mereka akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi kerajaan surgawi yang dibentuk oleh hukum, pengajaran, dan oleh keadilan Allah. Setelah Musa menghadap Allah, turunlah ia dari gunung, tuk 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 tuk, menemui bangsa Israel. Musa bertanya kepada bangsa Israel tentang janji Allah kepada bangsa pilihannya, dan bangsa Israel menanggapinya dengan sukacita. Setelah bertemu dengan bangsa Israel, lalu Musa naik ke atas gunung lagi, tuk 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 tuk, untuk menyampaikan persetujuan bangsa Israel kepada Allah. Dan Allah berfirman, "Aku akan datang dalam awan tebal pada hari ketiga. Dan pada hari itu juga kamu harus mencuci pakaianmu dan mensucikan dirimu. Jagalah baik-baik supaya tidak ada yang mendaki gunung itu, karena ia pasti akan binasa." Setelah mendengar perkataan Allah, turunlah Musa dari Gunung Sinai untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Tuk 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 tuk. Hari pertama, hari kedua, bangsa Israel sibuk mencuci pakaian dan menyiapkan dirinya agar ia menjadi layak dan pantas di hadapan Allah. Setelah itu, pada hari ketiga, terjadilah tanda yang telah diberitakan Musa kepada bangsa Israel, bahwa Allah akan turun ke atas Gunung Sinai dengan awan tebal dan kilatan petir, sehingga bangsa Israel menjadi sangat-sangat gemetar. Semakin lama, terdengarlah bunyi sangkakala yang semakin keras. Kemudian Musa memanggil bangsa Israel untuk berada di kaki Gunung Sinai. Tetapi sebelum itu, Allah berpesan kepada Musa bahwa jangan sampai ada bangsa Israel yang melewati batas kesucian yang telah dibuat oleh Musa, termasuk para imam dan rakyat. Hanya Musa dan Harun yang diperkenankan Allah untuk naik ke atas gunung. Musa
naik ke atas gunung. Setelah bertemu dengan Allah, turunlah Musa dan menyampaikan ke-10 firman Allah kepada bangsa Israel. 10 firman itu berbunyi, Akulah Tuhan Allahmu. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. Dan perintah Allah yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Demikianlah Musa menyampaikan 10 firman Allah kepada bangsa Israel. Baik teman-teman, jadi itu merupakan kisah tentang bagaimana Allah menunjukkan dirinya kepada Musa di Gunung Sinai untuk membuat persetujuan kepada bangsa Israel dan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa pilihan Allah. Saya Rakil Adi Wicaksono mengucapkan terima kasih.